Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu. Apa kabar semua? Harapan saya, Jemaat Gereja Misi Injili Damai Indonesia Hong Kong, ya Kuntong, selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu hidup dalam takut akan Tuhan. Ya, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Walaupun di tengah-tengah situasi Hong Kong ini, virus corona, di mana kami tidak boleh untuk berkumpul lebih dari 4 orang, kami bersyukur kami bisa bertemu lewat media internet. Kami bersyukur Tuhan Yesus, oleh karena Engkau begitu luar biasa, Engkau sudah begitu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memimpin kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Tuhan ampuni kami, Tuhan kuduskan dan layakkan kami. Perbauilah kami lagi ya Tuhan, sehingga kami kudus dan layak setiap waktu di hadapan Tuhan. Kami mohon, pimpinlah kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Segala kuasa iblis, segala kuasa yang bukan dari Tuhan, kami tolak, kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami hanya izinkan Tuhan Yesus menguasai kami. Kiranya Engkau menguasai kami semua Tuhan dimanapun berada. Tuhan tutup fokus dengan kuasa-Mu, Tuhan tolong sehingga kami konsentrasi membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membaca dari nas pembimbing kita terlebih dahulu. Nas pembimbing kita dari surat 1 Korintus pasal 1 ayat 30. Surat 1 Korintus pasal 1 ayat 30. Ya, 1 Korintus pasal 1 ayat 30, demikianlah nas pembimbing kita. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Itu nas pembimbing kita, dan kita akan membaca firman Tuhan hari ini dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 30. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, di tengah-tengah situasi dunia saat ini, virus corona merajalela di mana-mana. Ya, ada begitu banyak korban yang sakit dan meninggal, dan juga ada yang sembuh. Namun di tengah-tengah situasi yang sulit ini, dan juga kita di Hong Kong, di mana ada peraturan baru, mulai dari hari Minggu yang lalu kita tidak bisa ibadah, dan hari ini hari Minggu tanggal 5 April 2020 kita juga tidak bisa ibadah. Ya, peraturan yang berlaku selama 2 minggu dan nanti berakhir tanggal 11 April, dan kita akan ibadah lagi tanggal 12 April. Kita tidak boleh berkumpul lebih dari 4 orang. Dan dendanya cukup lumayan, ya, maksimal $25.000 Hong Kong atau hampir 50 juta rupiah, dan penjara 6 bulan. Ya. Dan ini situasi yang tidak mudah bagi kita yang ada di Hong Kong, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan dimanapun berada. Amin. Jemaat Gemi di Hong Kong yang tinggal di daerah Kowloon, yang tinggal di Lantau Island, yang tinggal di New Territories, yang tinggal di daerah Hong Kong Island, dimanapun jemaat tinggal, ya, pesan saya, kita maju terus melayani Tuhan, kita bersama-sama melayani Tuhan, di Majikan juga melayani Tuhan, dimanapun kita berada kita melayani Tuhan. Amin. Ya, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tidak terasa hari ini, ya, kita masuk dalam perkataan salib yang ke-6. Ada 7 perkataan salib
Ya, ada 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Dan hari ini kita masuk dalam perkataan salib yang keenam, yaitu sudah selesai. Sudah selesai. Apa yang terlintas dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata sudah selesai? Ya, kalau orang kuliah, kalau orang sekolah dari SD, SMP, SMA, lalu sampai wisuda dari bahasa Jawa, wisudo, sudah selesai. Artinya sudah tamat sekolahnya, sudah jadi sarjana, sudah diwisuda. Ya. Atau misalnya kalau yang masih jomblo, yang masih jomblo, ya. Hari ini saya mengakhiri masa jomblo. Ya, hari ini saya menikah dengan seorang pria yang saya cintai. Hari ini saya menikah dengan seorang wanita yang saya cintai. Masa jomblo saya sudah selesai. Ya, sudah selesai. Ya. Lalu bagaimana dengan orang yang hidup di tahanan? Orang yang hidup di tahanan, yang ada di sel, yang ada di penjara, ketika hari ini adalah hari terakhir masa hukumannya dan besok akan dibebaskan, dia pasti akan bersuka cita. Sudah selesai, besok saya bebas. Itu manusia. Ya, ada masih banyak contoh lagi. Ya, sudah selesai. Nah, namun pada hari ini kita akan merenungkan perkataan Yesus yang perkataan salib yang keenam. Perkataan Yesus di atas kayu salib ada 7, dan yang keenam adalah sudah selesai. Ya, sudah selesai. Nah, lalu timbul pertanyaan, apa maknanya bagi kita perkataan Yesus di atas kayu salib ini? Dalam Injil Yohanes 19 ayat 30, sebelum Yesus mati, dia mengatakan, lalu Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 30, ya, sebelum Yesus mati, dia menundukkan kepalanya, menyerahkan nyawanya. Dan di situ ada satu kalimat, sudah selesai. Ya. Apa makna perkataan Yesus ini, perkataan Yesus yang keenam ini, sudah selesai? Ya. Sudah selesai. Mari kita renungkan. Ya. Saya merenungkan ada 2 hal yang saya simpulkan. Ya. Ada 2 hal yang kita akan terima berkat dari Tuhan, makna dari perkataan Yesus yang keenam ini, sudah selesai. Makna yang pertama adalah kematian Yesus sebagai pemenang dan sudah menyelesaikan apa yang Yesus harus lakukan. Jadi Yesus berkata sudah selesai. Itu berarti kematian Yesus sebagai pemenang dan sudah menyelesaikan apa yang Yesus harus lakukan. Dia sebagai pemenang. Pemenang atas apa? Dia sudah menang atas dosa. Dia menang. Ya, dia menang menanggung dosa manusia. Ya, kita ingat waktu Yesus disalib, ya, ada banyak orang ya yang mencaci dia, memaki dia. Ya, bahkan seorang penjahat di sebelahnya Yesus menghujat dia. Ya. Bahkan ada juga orang-orang yang menyaksikan ketika Yesus disalib. Ya, kalau engkau memang Mesias, kalau engkau memang juru selamat, selamatkan dirimu di atas kayu salib itu. Tunjukkan mujizatmu. Ya. Pertanyaannya, apakah Yesus bisa menghancurkan orang-orang itu? Bisa. Apakah Yesus bisa turun dari salib? Bisa. Apakah Yesus bisa menghukum orang-orang yang menghujat dia? Bisa. Tapi dia tidak lakukan. Ya, ada perkataan Yesus di atas kayu salib yang pertama, ya Bapa, ampunlah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus ini 100% manusia, 100% Tuhan ketika dia datang ke dunia. Dan perkataannya itu luar biasa. Ya, ketika dia mengajar, kasihlah musuhmu, kasihlah orang yang membenci kamu. Yesus bukan hanya berteori saja, tetapi dia benar-benar melakukannya. Nah, ini tidak mudah. Makanya satu-satunya teladan kita adalah Yesus Kristus, bukan yang lain. Ya, satu-satunya contoh yang harus kita teladani adalah Yesus Kristus. Yang menjadi idola kita hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kematian Yesus sebagai pemenang, dia sudah menang atas dosa. Ya, dia menang atas segala hal. Ya, yang dimana manusia tidak bisa lakukan, Yesus bisa lakukan. Ya, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kematian Yesus sebagai pemenang di sini dan sudah menyelesaikan apa yang Yesus harus lakukan.
Ini adalah ucapan kemenangan. Dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 34 dikatakan, ketika Yesus diajak makan oleh murid-muridnya, Yesus berkata kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Ini menarik sekali. Ya, ketika Yesus datang ke dunia, Dia punya satu misi, yaitu untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan ketika Dia di atas kayu salib, itu adalah puncak kasih-Nya yang luar biasa. Ya, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ya, bagaimana Yesus, ya, Dia sungguh luar biasa. Dia menyelesaikan tugasnya di atas kayu salib. Ya, dan Dia benar-benar melaksanakannya sampai tuntas. Di sini kita belajar dari Tuhan Yesus. Dia sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya, melaksanakan misinya, yaitu menebus manusia yang berdosa. Kita tidak bisa menebus dosa kita sendiri. Ya, kita tidak bisa menebus dosa kita sendiri. Kita tidak bisa menghapus dosa kita. Hanya satu pribadi yang bisa menghapuskan dosa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena itu jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus hanya demi laki-laki. Jangan tinggalkan Yesus demi apapun di dunia ini. Karena pengorbanan Yesus itu sudah selesai di atas kayu salib. Ya, kasih-Nya sungguh luar biasa. Jangan pernah mendukakan hati Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika dulu dalam perjanjian lama, kalau kita berbuat dosa, kalau manusia berbuat dosa, ya sebagai penebus dosanya adalah kita harus potong hewan kurban. Kita harus sembelih hewan kurban. Dari tahun ke tahun kita harus sembelih hewan kurban. Tetapi sekarang kita tidak perlu potong hewan kurban lagi. Kenapa? Karena Yesus sudah menjadi kurban bagi kita satu kali untuk selama-lamanya. Itulah darah anak domba Allah. Itulah Yesus Kristus yang sudah menjadi kurban bagi kita satu kali untuk selamanya. Surat Efesus pasal 1 ayat 7 berkata, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Oh, luar biasa. Ya. Jadi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pengorbanan Yesus ini luar biasa. Darahnya tercurah di atas kayu salib satu kali untuk selama-lamanya. Ya, kita bisa bayangkan kalau dari tahun ke tahun, kalau kita berbuat dosa, setiap tahun, tahun ke tahun kita membawa hewan kurban, lalu disembelih sebagai korban penebus dosa. Ya, dalam perjanjian lama seperti itu. Tapi setelah Yesus mati di atas kayu salib, ya, kita tidak perlu lagi lakukan itu. Ya. Jadi ini perkataan sudah selesai ini luar biasa. Ya, ucapan kemenangan yang luar biasa. Ucapan kemenangan, kematian Yesus ya sebagai pemenang dan telah menyelesaikan apa yang harus Dia lakukan. Ya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa belajar dari sini bahwa kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus itu luar biasa. Amin. Ya. Dia mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Dia mengerjakan apa yang menjadi tugasnya, yaitu tugas terakhirnya Dia di atas kayu salib, menebus kita, saya yang berdosa dan kita semua. Sudah selesai. Ya, lalu apa yang menjadi bagian kita untuk kita kerjakan? Apa yang menjadi tugas kita untuk kita kerjakan? Ya, mungkin ada di antara kita, saya nggak bisa main musik. Ya, barangkali kita bisa yang lain. Ya, apa yang menjadi bagian kita? Barangkali ada yang berkata, saya tidak bisa pimpin pujian, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan dari hal yang paling kecil saja? Ya, saya lihat di jemaat, saya perhatikan, ya, ada yang bersihkan gereja, ada yang membuat ini, membuat ini, ada yang melakukan ini dan melakukan itu. Itu semua lakukan untuk Tuhan. Ya, barangkali mungkin kita tidak bisa jadi pengkhotbah, tapi kita bisa menjadi pendoa di rumah majikan kita. Kita bisa doakan majikan kita yang belum percaya Yesus. Kita doakan keluarga kita, atau teman kita, atau siapapun yang belum percaya Yesus. Ya, ada banyak hal yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Mari kita mengambil bagian. Dia sudah menebus dosa
kita di atas kayu salib. Salib yang luar biasa ini. Ya, amin. Dia sudah mengerjakannya. Nah, jadi jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa jemaat Gemi di Hong Kong, bahwa semua umat Tuhan di seluruh dunia, ya, semua itu dikasih karunia oleh Tuhan, dikasih kelebihan-kelebihan, dikasih talenta, bakat dan sebagainya. Pergunakanlah itu. Ya, Tuhan mau memakai kita untuk kita melayani Tuhan. Kerjakan apa yang menjadi bagian kita, dan yang menjadi bagian Tuhan Dia akan kerjakan. Amin. Ya. Barangkali mungkin kita pendoa. Jadilah pendoa yang luar biasa di rumah kita, majikan masing-masing, dan dimanapun kita berada. Mari kita doakan. Ya, orang-orang yang belum percaya Yesus, orang-orang yang belum mengenal kebenaran, kita doakan supaya mereka bertobat dan menjadi percaya Tuhan Yesus. Amin. Ya. Yang kedua, makna kedua sudah selesai. Makna kedua sudah selesai menunjukkan apa yang dilakukan Yesus sungguh-sungguh sempurna, tuntas dan sungguh berarti. Ya, sudah selesai menunjukkan apa yang dilakukan Yesus sungguh-sungguh sempurna, tuntas dan sungguh berarti. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib adalah puncak dari tugas Yesus sebagai penebus dosa manusia. Yesus bukan hanya sekedar Tuhan saja, tetapi Dia juga adalah sahabat kita yang sejati. Amin. Ya. Dia bukan hanya sekedar Tuhan, tapi Dia sahabat kita yang sejati. Tidak ada sahabat sejati yang luar biasa selain Yesus. Amin. Barangkali di dunia ini kita punya teman, barangkali di dunia ini kita punya sahabat, tapi saya mau katakan, sahabat yang paling sejati itu bukan suami kita, bukan istri kita, bukan keluarga kita, bukan teman kita. Sahabat kita yang sejati adalah cuma satu, Yesus. Ya, manusia bisa mengecewakan, tapi Yesus ini tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Itulah hebatnya Yesus ini, luar biasa. Itu sebabnya mari, Dia sudah menjadikan kita sahabat kita. Mari kita juga jangan mendukakan hatinya. Jangan kita melukai hatinya dengan dosa-dosa yang kita buat, atau dengan segala sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan. Mari kita sama-sama untuk selalu menyenangkan Tuhan. Ya, Tuhan berfirman, ya, dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai 14, Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan ini Yesus sudah lakukan, luar biasa. Ya, Yesus sudah lakukan. Yesus bukan hanya berteori saja, tapi Dia benar-benar melakukannya. Dia serahkan dirinya di atas kayu salib untuk menggantikan saya dan kita semua yang berdosa ini. Dia benar-benar sahabat sejati yang luar biasa. Ya. Jadi jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita jangan pernah takut sebagai pengikut Yesus. Kita akan mengalami penderitaan sebagai pengikut Yesus. Dunia membenci kita. Dunia tidak suka dengan orang Kristen, itu pasti. Ya, karena Yesus lebih dari 2000 tahun yang lalu mengatakan, dunia membenci kamu karena namaku. Tapi jangan sampai kita buat dosa lalu dunia membenci kita. Jangan sampai kita dibenci oleh karena kita buat salah atau buat dosa. Ya. Orang Kristen di mana-mana pasti mengalami penindasan. Ya, pasti akan dibenci. Ya, tidak buat salah pun juga dibenci. Ya, tidak buat dosa pun juga dibenci. Ya, bahkan orang Kristen terkadang dicari-cari kesalahannya supaya bisa dijatuhkan. Ya, Tuhan Yesus katakan jangan takut. Ya, Tuhan Yesus katakan, anakku, dunia membenci kamu, tapi ingatlah, mereka sudah terlebih dahulu membenci aku. Dunia membenci kita karena mereka membenci Yesus. Lihatlah, ya, ada berapa banyak gereja dirusak, dibakar, bahkan dibom. Ya, karena mereka tidak suka dengan nama Yesus. Tetapi saya katakan, jangan takut. Ya, upah kita besar di surga kalau kita setia ikut Yesus sampai mati. Amin. Kalau kita setia ikut Yesus sampai mati, kalau kita setia melakukan kebenaran firman Tuhan, upah kita besar di surga. Kita pas di surga bersama Yesus. Luar biasa, bukan? Jangan pernah tinggalkan Yesus, jangan kecewakan Yesus. Ya, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Yesus itu adalah benar-benar sahabat sejati kita. Ya, Filipi 1 ayat 29 berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia.
Ya, kita dikaruniakan bukan hanya sekedar percaya Yesus saja, tetapi kita dikasih karunia juga untuk menderita untuk Yesus. Berbahagialah kita kalau kita menjadi pengikut Yesus, sudah melakukan kebenaran firman Tuhan, lalu kita dibenci orang, bahkan orang tidak suka dengan kita atau mungkin menganiaya kita. Tapi kalau kita bertahan, kita akan bersama dengan Yesus suatu saat nanti di surga. Amin. Ya. Jika kita setia sampai mati, kita pasti ke surga. Bukan mudah-mudahan ke surga, bukan semoga ke surga, tapi pasti ke surga. Yohanes 14 ayat 1 sampai 6, Yohanes 3 ayat 16, dan Filipi pasal 3 ayat 20. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ya, pertanyaannya sekarang adalah, jika Tuhan Yesus sudah selesai melakukan tugasnya di dunia, lalu apa yang menjadi tugas kita? Tugas kita sebelum Yesus naik ke surga, dia titip pesan kepada kita. Ada pesan, ada tugas yang harus kita lakukan. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, Yesus katakan apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Menjadi tugas kita di dunia ini adalah, mari kita sama-sama berdoa sungguh-sungguh. Kita tangisi sungguh-sungguh keluarga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, siapapun itu yang ada di dunia ini yang belum mengenal Yesus, yang belum percaya Yesus. Mari kita bawa dalam doa sungguh-sungguh, supaya semakin banyak orang yang percaya Yesus. Ya, mari kita juga ceritakan Yesus kepada banyak orang. Kita ceritakan, ya, kalau misalnya ada orang bertanya kepada kita, siapa itu Yesus, inilah adalah kesempatan. Ceritakan Yesus, ya, kepada banyak orang yang belum percaya Yesus. Doakan mereka, ya, supaya mereka suatu saat nanti percaya Yesus, bertobat dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, kita semua yang punya Facebook, yang punya Instagram, yang punya WhatsApp, dan apapun media sosial yang kita punya, gunakanlah itu untuk menceritakan tentang Yesus. Gunakanlah itu untuk menceritakan pekerjaan Tuhan. Yang menjadi tugas kita, ya, yang menjadi PR buat kita adalah, mari kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita hidup dalam pertobatan, dan kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau Yesus sudah selesaikan dosa kita, ya, maka masalah apapun dalam kehidupan kita dia bisa selesaikan. Amin. Ya, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah apapun dia bisa selesaikan. Ya, Yesus sudah selesaikan dosa kita di atas kayu salib, sudah selesai. Ya, masalah apapun kita bisa dia selesaikan. Ya, sekarang ini, ya, kalau saya baca, saya dengar ada begitu banyak orang mengeluh, ya, masalah ekonomi dengan adanya virus corona ini. Ya, inilah saatnya kita masuk dalam sekolah kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita sungguh-sungguh mencari dahulu, mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apa yang menjadi kebutuhan kita, makanan, minuman, dan sebagainya, akan Tuhan cukupkan. Karena itu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama mengandalkan Tuhan Yesus. Di tengah-tengah situasi sulit ini, ya, walaupun kelihatannya sulit, ya, tapi yakinlah dan percayalah, Tuhan bisa melakukannya bagi kita. Ya, dosa saja bisa dia tanggung. Ya, masalah-masalah yang lain pun dia bisa tanggung. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ingatkanlah kami akan firman-Mu, Tuhan. Berikanlah kami kekuatan supaya kami dapat hidup setia sampai mati ikut Tuhan Yesus. Tuhan, tolong kami supaya kami tetap setia melakukan kebenaran firman-Mu. Oh Tuhan, tolong kami, Tuhan. Di tengah-tengah situasi virus corona ini, Tuhan lindungi kami dan keluarga kami. Tuhan, lindungi semua orang yang ada di seluruh dunia, Bapa. Tuhan, tolong Bapa supaya jangan ada lagi yang terjangkit virus corona, Tuhan. Tuhan, ampuni kami, ampuni bangsa kami, ampuni seluruh dunia ini, Bapa. Tuhan, tolong Bapa, nyatakanlah kuasa-Mu, Bapa. Oh Tuhan, yang belum percaya Tuhan Yesus yang terkena virus corona, kami mohon belas kasihan-Mu. Tuhan, kasihanlah mereka, jamah hati mereka, supaya mereka juga dapat percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh, bertobat dan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk semua orang percaya yang ada di seluruh dunia, Bapa. Dengan adanya virus corona ini, Tuhan, buatlah Tuhan Yesus, supaya orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang tidak ke gereja selama ini, Tuhan, buatlah Tuhan Yesus supaya mereka bertobat, Bapa. Orang-orang Kristen yang selama ini masih hidup dalam dosa, buatlah supaya mereka bertobat dan hidup dalam kebenaran firman-Mu.
Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kami juga Tuhan, supaya kami dapat menjaga kesaksian hidup kami sebagai anak Tuhan, supaya nama Yesus tidak dihujat melalui kehidupan kami, tetapi semakin dimuliakan. Dan biarlah melalui kesaksian hidup kami Tuhan, semakin banyak orang yang percaya Tuhan Yesus dan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Jangan patah semangat. Mari kita sama-sama melayani Tuhan. Di rumah majikan juga melayani Tuhan. Di rumah majikan juga memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan dimanapun saudara seiman berada, maju terus melayani Tuhan. Kita berdoa. Kita jadi pendoa pun di rumah itu juga melayani Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Ya, selamat memperingati Jumat Agung dan selamat menyambut Paskah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.